Empat buah partikel yang saling berhubungan dan membentuk satu sistem kesatuan dengan konfigurasi seperti gambar di atas. Masing-masing partikel memiliki berat yang berbeda dan jarak antar partikel satu sama lain sebesar r. Tentukan momen inersia sistem di atas jika A. Sistem diputar terhadap sumbu putar A, dan B. Sistem diputar terhadap sumbu putar B. Oke, kita akan kerjakan satu persatu bagaimana jika sumbu putarnya di A dan bagaimana kalau sumbu putarnya di B. Putarnya di A berarti di sini, di B berarti di sini ya. Ibu kasih nama dulu, ini partikel 1 di sini, ini partikel 2, di sini partikel 3, dan di sini partikel 4. Jadi partikel 1 masanya M, partikel 2 2M, partikel 3 3M, dan partikel 4 4M. Perhatikan ya sumbu putarnya di sini dan di sini supaya kalian bisa memahami bagaimana sih putaran bendanya atau putaran partikelnya. Perhatikan ini. Jadi spidol ini adalah sumbu putar A ataupun B, sedangkan benda itu adalah partikelnya. Terus kita putar. Jadi putaran partikel yang dimaksud adalah seperti ini ya. Oke. Namun pada contoh soal partikelnya lebih dari satu. Kita kerjakan dulu yang bagian A, di mana sumbu putarnya ada di A. Momen inersia simbolnya I, sumbu putar di A, ibu beri nama saja IA ya, momen inersia di titik A. Karena ada beberapa partikel, maka kita pakai sigma M R kuadrat. Nilai M sama R nya tinggal kita jabarkan, berarti M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat sampai M4 R4 kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan M1 nilainya M, kemudian R nya, R berarti jarak dari sumbu putar ke benda 1. Kita lihat tidak ada jaraknya karena M itu berada di sumbu putar, berarti dia 0. M2 atau massa benda kedua itu 2M, jadi kita tulis di sini 2M. Kemudian jaraknya, perhatikan dari sini ke sini berarti R, berarti dikali R. Kemudian untuk M3, massa partikel ketiga itu adalah 3M, sedangkan jaraknya berarti R, dari sini R, dari sini ke sini R, berarti R tambah R 2R. Jadi ingat selalu diukur dari sumbu putar. Ingat ya, sumbu putarnya ini adalah di A. Dan yang terakhir adalah partikel keempat, massanya adalah 4M, sedangkan jaraknya R tambah R berarti 3R kuadrat. Oke, tinggal kita kali, ini M dikali 0 kuadrat berarti tetap 0, 2M R kuadrat tambah 3M 2R kuadrat berarti 4R kuadrat ditambah 4M dikali 3R kuadrat berarti 9R kuadrat. Oke, tinggal diselesaikan. Ini di sini tinggal 2MR kuadrat, di sini 3 kali 4 berarti 12MR kuadrat, ditambah ini berarti 36MR kuadrat. Dijumlah semua, 2 tambah 12 tambah 36 berarti 50MR kuadrat. Kita lanjut di bagian B. Yang di bagian B itu ditanyakan adalah momen inersia di titik B, berarti kita tulis IB sama, kita jabarkan juga persamaannya jadi M1 R1 kuadrat dan seterusnya ya, sama saja. Nilai M nya juga sama, M1 itu M. Nah sekarang yang membedakan adalah R. Kalau tadi sumbu putarnya di A, sekarang sumbu putarnya di B, berarti jarak sumbu putar ke titik atau partikel 1 itu adalah R. Oke, di sini kita tulis berarti R kuadrat tambah M2 nya sama 2M, kemudian jarak R2 nya berarti 0 karena partikel 2 ada di titik rotasi B. Kemudian partikel 3 nya tetap 3M, kemudian jaraknya dari sini ke sini berarti R
kuadrat tambah 4M atau massa partikel keempat adalah 4M dan jarak partikelnya adalah 2R. Tinggal kita selesaikan, dikali masuk. Caranya sama saja dengan yang di bagian A, tinggal kita kali, kemudian kita jumlah mr kuadrat tambah 3mr kuadrat tambah 16mr kuadrat berarti 20mr kuadrat. Selesai. Kita masuk ke contoh soal yang lain ya. Bagaimana jika benda atau partikel tidak berada pada garis lurus? Contohnya seperti gambar ini. Ada 3 partikel A, B, dan C dihubungkan pada sebuah kawat berbentuk segitiga yang kawatnya masanya diabaikan ya. Oke, pertanyaannya adalah tentukanlah besarnya momen inersia pada titik A. Dan yang kedua adalah besarnya momen inersia jika benda diputar pada garis BC. Sumbu putar di A berarti di sini ya, sedangkan sumbu putar di BC adalah garis BC yang sebelah sini. Kerjakan dulu untuk sumbu putar di titik A, supaya kalian bisa lebih membayangkan. Ini ibu punya benda, sumbu putar di A berarti gerakannya seperti ini ya. Oke. Momen inersia dengan sumbu putar di A berarti bisa kita beri simbol IA. Karena di sini ada 3 partikel A, B, dan C, jadi persamaannya ibu jabarkan jadi MA RA kuadrat tambah MB RB kuadrat tambah MC RC kuadrat. Kalau yang tadi kita pakai 1, 2, 3 kan, ini boleh pakai simbol yang beda, boleh. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. MA berarti 0,3, kemudian RA, coba perhatikan sumbu putar di A, sedangkan massa benda MA ada di titik situ juga, maka RA-nya 0. Kemudian lanjut ke MB. MB-nya yang mana ini? 0,1 dengan jarak A ke B itu adalah 0,5. Kemudian C-nya 0,3 dan RC-nya dari sini ke sini berarti 0,4 kuadrat. Oke, tinggal dikali dan diselesaikan. Ke bagian B. Bagian B yang ditanyakan momen inersia jika sumbu putarnya di BC. Bagaimana sih sumbu putar di BC? Ini sumbu putar di BC itu seperti ini. Ini sumbu putarnya. Kemudian berarti putaran bendanya bisa seperti ini. Coba deh kalian perhatikan, kalau sumbu putarnya di sini berarti yang berputar hanyalah partikel di A, sedangkan B dan C tetap karena sebagai sumbu putar. Langsung saja kerjakan. Momen inersia di BC ibu beri nama IBC. Berarti rumusnya sama seperti yang tadi, ibu tulis kembali. Nilai M-nya juga sama saja, yang membedakan hanya nilai R-nya. Oke, MA sama dengan 0,3, kemudian RA-nya jarak dari garis ini ke partikel A berarti 0,4. Oke, ini 0,4. Kemudian MB-nya 0,1. RB-nya karena partikel B berada pada sumbu putar, maka RB-nya sama dengan 0. MC-nya tetap 0,2 dan R-nya juga 0 karena C juga berada pada sumbu putar. Oke, tinggal diselesaikan. Kita percepat saja ya, karena ini hanya perkalian biasa. Hasilnya 0,048 kg meter kuadrat. Kita masuk ke contoh soal momen inersia benda tegar ya. Tentukan momen inersia cakram pejal yang bermassa 1 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika diputar pada pusat cakram. Tenang ya, pengerjaannya ini jauh lebih gampang daripada soal-soal sebelumnya. Yang perlu kalian ketahui adalah apa bentuk bendanya dan bagaimana benda itu diputar atau di mana sumbu putarnya. Kemudian tentukan persamaannya. Lalu masukkan deh nilai-nilainya. Karena benda ini adalah cakram berupa
menggunakan silinder pejal. Jadi kita pakai persamaan untuk silinder pejal, yaitu I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Tinggal dimasukkan deh nilai-nilainya. Persamaan momen inersia setiap benda tegar bisa kalian dapat pada tabel di video ibu yang part 1, atau bisa di buku cetak kalian juga ada. Mencari di internet juga ada. Oke, sudah selesai.